Tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui dan memahami keselamatan kerja di laboratorium kimia, serta dapat mencegah kesalahan dan kecelakaan dalam melakukan praktikum kimia dasar. Apa aja sih persiapan yang harus dilakukan sebelum masuk laboratorium? Yang pertama, gunakan sepatu tertutup, tujuannya untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Yang kedua, gunakan jas laboratorium untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia. Yang ketiga, kacamata laboratorium, tujuannya agar mata terhindar dari percikan bahan kimia. Yang keempat, masker, tujuannya agar tidak menghirup gas yang dihasilkan dari bahan kimia. Yang kelima, lepaskan perhiasanmu sebelum masuk laboratorium agar logam yang terdapat pada perhiasan tidak bereaksi dengan bahan kimia. Yang keenam, sarung tangan, tujuannya untuk melindungi tangan dari bahan kimia yang dapat membahayakan kulit. Yang pertama, eksplosif atau mudah meledak, artinya bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya gesekan atau benturan, panas atau bunga api, dan bereaksi dengan udara atau api. Contohnya adalah asam sulfat pekat. Yang kedua, oxidizing atau pengoksidasi kuat, artinya bahan kimia yang pengoksidasi menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan produksi. Contohnya adalah asam nitrat. Yang ketiga, flammable atau mudah terbakar, artinya bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah, berpotensi mudah terbakar dengan api bunsen, permukaan metal panas, atau loncatan bunga api. Contohnya adalah butanol. Yang keempat, toksit atau beracun, artinya bahan yang bersifat beracun dapat menyebabkan sakit serius bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Contohnya adalah metanol. Yang kelima, iritan atau iritasi, artinya dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan luka bakar pada kulit. Contohnya Cl pekat atau yang konsentrasinya 37 derajat, larutan amonia 25%, N-heksana, dan toluna. Yang keenam, korosif, artinya bahan yang bersifat korosif, membuat logam berkarat, merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan gatal-gatal, dan membuat kulit terkelupas. Contohnya adalah hidrogen peroksida 30%. Ketujuh, compressed gas atau gas bertekanan tinggi, artinya gas yang disimpan di bawah tekanan, baik gas yang ditekan maupun gas cair atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. Contohnya adalah gas yang terdapat pada perpipaan seperti gas CO2, gas nitrogen, dan gas helium. Kedelapan, hal hazard atau bahaya bagi kesehatan, artinya material yang bereaksi cukup keras dengan air. Bahan kimia yang memiliki simbol ini akan bereaksi dan sangat berbahaya jika bercampur dengan air atau saat basah. Contohnya adalah hidrogen peroksida 30%, N-heksana, metanol, dan toluna. Yang kesembilan atau terakhir, dangerous for the environment atau bahaya bagi lingkungan, artinya bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen lingkungan dapat merusak ekosistem. Contohnya adalah larutan amonia dan N-heksana. Perubahan kimia yang pertama adalah besi berkarat. Besi berkarat adalah contoh perubahan kimia karena terjadi proses oksidasi besi yang diikuti pembentukan zat baru. Pada proses pengangkatan besi atau Fe teroksidasi dan berubah menjadi Fe2O3. Yang kedua atau yang terakhir, ledakan kembang api sangat erat kaitannya dengan reaksi kimia. Ledakan yang terjadi dan cahaya warna-warni adalah hasil dari reaksi perubahan kimia. Adapun aturan kerja di laboratorium. Yang pertama, bersihkan tumpahan cairan kimia secepatnya. Yang kedua, dilarang makan maupun minum saat berada di ruang laboratorium. Yang ketiga, dilarang merokok di dalam ruang laboratorium. Yang keempat,
jangan berlarian di dalam ruang laboratorium. Yang kelima, jangan meletakkan tas dan barang lainnya di lantai laboratorium dan di tempat berjalan. Yang keenam, atau yang terakhir, pakai peralatan pelindung diri selama di dalam laboratorium. Kegiatan yang harus kita lakukan setelah melakukan praktikum: yang pertama, mencuci alat-alat yang telah digunakan. Yang kedua, membuang sisa bahan-bahan praktek. Yang ketiga, membersihkan tangan dan meja agar bersih kembali. Sekian penyampaian materi dari saya. Selamat belajar. Jangan lupa like, comment, share, dan yang terakhir jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya.